Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Insyaallah kita akan manfaatkan waktu pagi hari ini untuk menikmati hidup bersama keindahan Al-Quran yang disebut dengan balaghatul Quran. Insyaallah kita belajar ilmu balaghah langsung praktek. Kalau seseorang ingin tahu kota Surabaya dengan membaca keterangan sangat berbeda dengan orang yang langsung datang ke sana, kan? Kita ingin belajar ilmu balaghah dan balaghah itu muncul karena Al-Quran. Yuk kita manfaatkan waktu ini untuk menikmati hidup bersama balaghatil Quran langsung. Nanti baru kita akan kaji kitab balaghah secara tersusun rapih. Dan sudah disampaikan bahwa ilmu balaghah itu terdiri dari ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan insyaallah kita akan mulai dengan menghayati surat demi surat, ayat demi ayat dalam Al-Quran dengan tinjauan ilmu balaghah. Diawali dengan surat Al-Fatihah insyaallah. Banyak pembahasan para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan sedikit sudah kita pelajari ilmu nahu bahwa Bismillah adalah harfu jarrin ismi majrur. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang memiliki sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Ini adalah kata keterangan. Kalau jar majrur biasanya ada yang diterangkan. Ini kata keterangan ada yang diterangkan. Apa yang diterangkannya? Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Ada lagi yang mengatakan ibtida'i. Mau abtadi'u ataupun ibtida'i, yang jelas jar majrur mendahului kalimat ini. Ini umumnya para ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u atau Bismillahirrahmanirrahim ibtida'i. Pembahasan ilmu ma'ani ini masuknya, yaitu taqdimul jar wal majrur, mendahulukan jar dan majrur antara lain memiliki makna takhsis. Itu masuk kepada bab ilmu ma'ani. Sebab cara untuk mentakhsis ada beberapa langkah. Antara lain mendahulukan jar majrur. Kalau ada susunan kalimat yang mengandung jar majrur lalu didahulukan, itu diantaranya memiliki makna at-takhsis. Umpamanya kita berkata, dengan motor saya berangkat. Kenapa tidak berkata saya berangkat dengan motor? Kalau dengan motor saya berangkat, menurut dalam bahasa Arab itu memiliki makna hanya dengan motor, tidak pakai yang lain. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan para ulama ada yang tidak terungkap, yaitu ibtida'i atau abtadi'u. Di mana letaknya? Di akhir, berarti ada jar majrur. Taqdimul jar wal majrur, mendahulukan jar majrur, itu bermakna mengkhususkan. Artinya hanya dengan nama Allah saya memulai. Hanya dengan nama Allah permulaan saya. Kalau abtadi'u saya memulai, kalau ibtida'i permulaan saya. Hanya dengan nama Allah. Berarti ini adalah bermakna bahwa kita tidak mau dengan yang lain-lain, hanya dengan nama Allah saja. Ini makna mendahulukan bismillah dan mengakhirkan abtadi'u atau ibtida'i.
Sekarang muncul pertanyaan, mau dikatakan di akhir ataupun di awal, yang jelas kan tidak disebut. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak disebut? Itu adalah sirul hazfi. Rahasia tidak menyebut kata, antara lain adalah bermakna lit ta'mim. Ya. Jadi salah satu rahasia tidak menyebut mubtada atau tidak menyebut khobar, di antaranya bermakna untuk umum. Nanti akan ada pembahasan dalam ilmu ma'ani disebut sirul hadfi, aghradul hadfi, dan di dalam ilmu badi' disebut al-ijaz. Ijaz itu meringkas, itu dalam ilmu badi'. Tentu ada makna, tidak hanya cukup mengatakan oh ini adalah ijaz, oh ini adalah hadzaf. Iya, maksudnya kenapa? Ada apa? Sebab belajar ilmu balaghah yang penting untuk kita pelajari bukan cuma mengenal istilah, bukan cuma untuk menerka oh ini majaz, ini hakiki. Enggak ada artinya kalau itu. Yang sangat kita perlukan ada apa di balik itu semuanya. Sebab ilmu balaghah lahir setelah Al-Quran. Makanya jangan sampai ilmu balaghah menghukum Al-Quran, tapi Al-Quran menghukum balaghah, kan gitu. Nah, sekarang mempelajari ilmu balaghah untuk mendalami makna yang ada dalam Al-Quran. Jadi dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim hanya jar majrur, kalau ditakdirkan ada ibtidai di akhir, ada abtadi'u di akhir, berarti jar majrur di sini memiliki makna pengkhususan hanya dengan nama Allah, tidak dengan yang lain. Lalu dengan tidak disebutkan ibtidai atau abtadi'u, itu memberi makna bahwa yang dimaksud oleh kalimat bismillah umum sekali dalam segala hal. Kalau sekiranya disebutkan abtadi'u atau ibtidai, bismillahirrahmanirrahim abtadi'u atau bismillahirrahmanirrahim ibtidai, berarti bismillah cuma untuk memulai. Ya kan? Itu membatasi makna. Dengan tidak disebut abtadi'u dan tidak disebut ibtidai, maka bismillah dalam segala hal. Ini yang saya maksudkan tadi adalah sirul hadzfi di sini lit ta'mim. Menghapus atau tidak memunculkannya itulah untuk supaya bermakna umum. Itu di dalam bahasan ilmu ma'ani juga. Ada al-hadzfu, ada al-dzikru. Ya. Baik, kita lanjut sekarang. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ada alif lam ini sifat dari Allah, ini juga sifat untuk Allah. Tanpa menghubungkan kalimat ar-Rahman dengan ar-Rahim pakai kata penghubung. Tidak umpamanya ditambah waw. Walaupun dalam terjemahan kadang-kadang pakai dan, kadang-kadang pakai lagi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Qur'annya tidak pakai wa. Ini pembahasan dalam ilmu ma'ani juga, dalam pembahasan al-faslu wal waslu. Kapan kita menghubungkan dan kapan kita tidak menghubungkan. Ketika tidak ditemukan di sini huruf waw, antarin adalah menunjukkan bahwa Ar-Rahman adalah Ar-Rahim juga, Ar-Rahim adalah Ar-Rahman juga, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Allah. Tapi kalau pakai waw, bisa menimbulkan makna yang lain. Bahwa Allah itu ada yang bersifat Rahman, ada yang bersifat Rahim. Bahaya. Maka di dalam istilah ilmu ma'ani disebutkannya adalah kamalul ittisal. Ini kesempurnaan hubungan. Maka tidak pakai kata sambung. Kalau sudah merapat, ya jangan pakai kata sambung lagi. Nah, itu harus diterapkan ya dalam sekian banyak ayat berikutnya. Nanti kita temukan dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kenapa tidak dzalikal kitabu wala raiba fihi? Wala apa? Dzalikal kitab wala raiba fihi wa hudan lil muttaqin. Oh, lain. Kalau pakai wa menunjukkan adanya perpisahan. Diperlukan untuk disambung. Tapi kalau tidak pakai wa, itu memang sudah menyatu. Itu disebut dengan kamalut ittisal. Tidak pakai waw,
yaitu al-fasu li kamali tisal namanya. Itu dalam bahasan ilmu ma'ani juga. Nah, tentu dengan adanya Ar-Rahman, Ar-Rahim semakin yakin bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim juga sifat Allah, satu kesatuan. Dan kalimat Ar-Rahman mendahului Ar-Rahim. Nah, ini juga ilmu balaghah juga yang disebut dengan ilmu munasabah. Jadi untuk bismillah saja banyak bahasan ilmu balaghahnya ya. Tentang takdimul jar wal majrur, kemudian tentang al-hadfu silul hadfi, kemudian tentang bab al-faslu wal faslu, yaitu pembahasan tentang kapan disambung dan kapan dipisah. Subhanallah. Baik, kita cukupkan bismillahnya nih. Kita lanjut ke alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kalimat alhamdu, semuanya menerjemahkan alhamdu segala puji. Apakah hamdu itu jamak? Mufrad kan? Menunjukkan mana satu. Beda kalau umpamanya seperti kayak hamdu isim yang lain, apa itu? Baitun. Kan huruf pertama fathah, kedua mati ya, seperti hamdun baitun. Jamaknya kan buyut. Tapi ini kan alhamdu, bukan alhumudu, bukan al-ahmadu, tapi alhamdu. Tapi sepakat semuanya mengartikan segala. Dari mana kata segala itu? Kalau umpamanya ada kalimat jami'u atau kullu, bolehlah. Kan semua itu kan jami'. Setiap adalah kullu. Ini enggak ada. Berarti alhamdulillah diartikan segala puji, itu bukan murni terjemah. Di situ ada tafsiran. Dari mana munculnya tafsiran tersebut? Para ulama bahasa menyatakan bahwa alif lam dalam alhamdu itu alif lam lil istighraq. Nah, itu ada pembahasan tentang alif lam ta'rif. Makna alif lam banyak dalam Al-Quran. Ya. Ini sebagai gambaran aja ya dulu. Nanti sampai kepada baca kitabnya, oh iya, tinggal nyambungkan. Sekarang pembahasan alif lam. Alif lam ini banyak makna. Ada ta'rif, lil istighraq, ada juga li ta'rifil ma sabaq, ada juga lil iwad, alif lam. Ada alif lam untuk mengganti yang tidak disebut. Ada alif lam untuk li takhsis. Ada alif lam untuk li ta'rifil jinsi. Ada alif lam lil istighraq, ada alif lam lil ahdi. Oh, banyak. Itu dalam bahasan ilmu ma'ani juga. Nah, untuk alhamdu, alif lam di sini diperjelas oleh para ulama, ini alif lam lil istighraq, yaitu meliputi atau mencakup semua makna dalam kalimat hamdu. Dengan adanya alif lam, maka dipahami semua atau segala makna yang terkandung dalam hamdu, sehingga diartikan segala puji. Itu alif lam di situ. Kalau yang lain apa? Selain makna istighraq alif lam, kita temukan dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adama al-asma'a, alif lam ini. Itu beda.
Alif lam alhamdu dengan alif lam al asma beda. Kalau alif lam alhamdu memberi makna segala puji, dan itu langsung dipahami oleh para ahli bahasa Arab di Timur Tengah tanpa ada yang menerangkan ini alif lam untuk apa. Tapi dengan malakatun untuk tadarubiha, dengan bawaan keahlian orang Arab, ketika mendengar alhamdulillahi rabbil alamin, kagum orang-orang Arab itu. Mereka sudah mengerti apa arti hamidah yahmadu. Mereka sudah mengerti apa arti Rabb dan apa arti alam. Tapi ketika tersusun alhamdulillahi rabbil alamin, mereka tercengang. Indah sekali susunan kalimat ini. Dan maknanya sangat mendalam, sangat luas. Membuat sekian banyak ahli bahasa di tengah-tengah masyarakat Arab, baru surat Al-Fatihah saja mereka langsung tunduk. Ini bukan bahasa karya manusia. Kata per kata mereka tahu apa arti hamidah yahmadu, apa arti lillahi, apa arti Rabb, apa arti alamin, mereka tahu. Tapi setelahnya tersusun seperti ini yang membuat mereka tercengang. Maka bagi para ahli bahasa di Timur Tengah yang belum mau beriman kepada Rasulullah, paling tidak mereka mengakui ini bukan ungkapan manusia. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Ghazwan bagaimana siapa Abul Walid Utbah bin Mughirah ketika berjuang untuk membujuk Rasul agar berhenti dari dakwah dengan menawarkan beberapa tawaran. Aturidu malan jamakna lak, aturidu mulkan sawadnak. Apa sih yang engkau cari? Apakah engkau cari harta? Aku kumpulkan para pengusaha, aku ambilkan sebagian harta mereka untuk dikumpulkan dan diserahkan kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang terkaya. Atau engkau ingin menjadi penguasa, menjadi raja? Aku angkat engkau sebagai raja kami, penguasa kami. Terus berbagai tawaran sampai atau engkau sakit. Maka Rasulullah SAW tidak merespon, tidak tertarik, membuat Abu Walid kebingungan. Apalagi yang ditawarkan? Setelahnya terdiam. Rasul balik nanya, sudah engkau ngomongnya? Sudah. Mau dengar jawaban aku? Ya, aku tunggu jawabanmu. Maka Rasulullah membacakan surat Fussilat, Hamim kitabun fussilat ayat dan selanjutnya sampai ketika ayat 13 dibaca, fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'adin wa thamud. Itu Abu Walid itu gemeter itu. Merasa terancam. Dan ketika Rasulullah sujud, dia diam. Sampai dia pulang. Abu Walid pulang ke kampungnya, kelihatan wajahnya dalam keadaan kaget, pucat. Mereka bertanya, ada apa? Wajah kamu seperti ini. Saharaka Muhammad? Apakah engkau kena sihir Muhammad? Tersinggung dia. Enak aja kamu ngomong. Iya, kenapa engkau wajah kamu seperti ini? Dia berkata, dengarkan. Ya, apa yang kau temukan? Sami'tu kalaman laysa min kalamil ins wala min kalamil jin. Inna lahu la halawah wa inna 'alaihi la talawah. Inna 'alahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdik. Innahu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Demikian kata dia. Aku itu mendengar dari Muhammad susunan kalimat yang sangat-sangat mengagumkan. Ku yakin itu bukan perkataan manusia, bukan pula perkataan jin. Sampai jin saja dinafikan oleh dia. Susunan kalimat begini enggak pernah aku dengar dari manapun. Ini indah sekali, mendalam sekali maknanya. Susunan kalimatnya, pilihan hurufnya, pilihan katanya, enggak pernah dikenal sebelum-sebelumnya. Terus gimana? Kata dia, saya ingin membayangkan dia itu adalah laksana pohon yang begitu tinggi, di atasnya buah-buahan yang menarik pandangan, dan akarnya tidak ada ujungnya, ke dalam begitu kuat, tidak bisa digoyang. Innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu sangat tinggi, tidak bisa dijangkau. Dia menggambarkan
tentang keindahan Al-Quran. Kalimat siapakah ini? Orang beriman? Bukan. Justru ingin menghentikan dakwah Rasul. Nah, sampai akhirnya pada bingung masyarakat. Lah, jadi gini ya. Padahal kita itu percaya betul kepada Walid, kepada siapa? Kepada Utbah bin Mughirah akan mampu merubah keadaan Muhammad. Malah dia terbawa. Akhirnya dalam keadaan bingung, Abu Jahal berkata, kenapa sih kalian pada bingung? Iya, tolong dong ngomong kamu sama dia. Iya, ya bolehlah, bagian emang yang gini-gini. Maka Abu Jahal bertanya, dapat berapa sih dari Muhammad? Kok sampai seperti ini kau terpengaruh? Berarti kalau sekarang begitunya, ada orang yang keras gitu mengeritik, kasih uang banyak, berhenti gitu. Nah, tadi Abul Walid ditanya, dapat berapa engkau dari Muhammad? Kata Abul Walid, kau nanya macam-macam. Kalau mau aku yang ngasih sama dia, aku orang kaya, gak mungkin lah aku dapat hadiah dari dia. Gengsi aku menerima hadiah dari dia. Ya, terus apa yang membuat engkau seperti ini? Dia langsung berkata, habis. Aku tidak menemukan yang memang seindah itu. Dan kalau kita biarkan Muhammad menyebarkan idenya, menyebarkan pemikirannya, Arab akan terangkat di dunia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan dengan perjalanan dia. Akhirnya kata Abul Walid, iya tapi kalau engkau bersikap seperti ini, Muhammad maju, pendukung Muhammad maju, engkau enggak punya posisi apa-apa dari dia. Sementara sekarang kau dihargai, kau dihormati sebagai tokoh, mulai dibangkitkan perasaan mikir dia. Iya juga ya. Ngapain saya ikut dia? Ngapain saya dukung dia? Akhirnya maka Al-Quran pun menjelaskan. Karena Abul Walid berkata, kasih waktu aku untuk berfikir. Innahu fakkara wa qaddar. Terus faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yuhsar. Jadi mengakui betul tentang keindahan Al-Quran, kedalaman makna Al-Quran, tidak terjangkaunya sunan kalimat Al-Quran. Jangankan terjangkau, terdekati saja enggak ada yang mampu mendekati. Dan itu diakui oleh orang yang anti Islam, anti iman, anti tauhid, anti Muhammad, anti Quran. Yang tersebar berita tersebut di tengah-tengah masyarakat yang anti tauhid. Itu memberi makna bahwa Al-Quran itu ketika dibacakan satu ayat saja membuat orang tercengang. Dan sampai sekarang ada orang yang berusaha untuk merendahkan Al-Quran. Itu menjadi bahan ketawa orang lah gitu. Nah, kembali. Jadi alif lam di dalam alhamdu adalah alif lam disebut dengan alif lam lil istighraq. Artinya memberi makna keseluruhan. Bahwa kalimat alhamdu segala puji. Kata segala diambil dari al. Tapi kalau al-asma'a ini bukan segala. Al di sini adalah pengganti dari kata yang tidak disebut di akhir. Makanya para ulama tafsir menyebutkan wa 'allama adama asma'a kulli syai'. Jadi kulli syai'nya diganti dengan al. Muncul pertanyaan, kenapa? Kenapa tidak langsung saja wa 'allama adama kulla syai'in atau asma'a kulli syai'in? Allah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Pertama, al lebih ringkas ya, dibanding dengan kulli syai'. Kedua, kalimat kulli syai' itu membatasi makna.
Tapi al lebih luas dari sekadar kulli syai'. Terus apalagi? Ya apa sajalah yang ada namanya itu diajarkan kepada Adam. Jadi bukan sekedar nama barang, nama benda, tapi juga fungsinya, usianya, kemudian apalagi tempatnya dan segala-galanya. Itu tanpa ada kalimat di sini ganti dengan al, lebih luas maknanya. Hurufnya lebih sedikit, maknanya lebih banyak. Ini mukjizat Al-Quran. Inilah balaghatul Quran. Nah, kita ambil contoh yang lain, masih al juga. Dzalikal kitabu. Al di sini. Al di sini untuk apa? Ini adalah untuk bermakna taksis. Beda lagi ya. Ini al untuk listighraqil jins. Al di sini adalah lil iwad. Al di sini adalah untuk mengkhususkan. Ya Rabb. Apa maksudnya? Dzalika itulah. Apa yang maksudnya itulah? Ya yang sangat jauh. Apanya yang jauh? Bukan fisiknya. Tetapi kedudukannya, maknanya, keagungannya, kebalagohannya itu jauh. Tidak terjangkau kecuali sedikit hanya oleh orang-orang tertentu. Apa itu? Cuma satu. Apa itu yang satu? Yang layak disebut sebagai kitab yang sempurna. Itulah kitab yang terakhir. Pasti lebih sempurna daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang terakhir adalah sempurna. Makanya Al-Quran diberi nama Alkitab, kitab yang sempurna. Cuma satu, itulah Al-Quran. Berarti dzalika di sini isyarat dengan isyarat yang jauh, jelas memberi makna bahwa Alkitab ini, Kitabul Quran, tidak terjangkau makna di balik kitab ini kecuali sedikit hanya oleh segelintir orang. Hanya satu. Inilah al. Al di sini adalah untuk taksis. Yang di dalam bahasa balaghahnya adalah ta'rifut tarafain. Jadi tarafain mubtada dan khobar ya. Dua-duanya ma'rifat. Kalau mubtada ma'rifat, khobar ma'rifat, sangat mungkin memberi makna taksis. Dzalika isim isyarah, ma'rifat kan? Makanya belajar balaghah tetap aja nyambung dengan nahwunya. Gak mungkin orang belajar balaghah bisa mengerti tanpa ilmu nahwu. Sehingga kalimat dzalika adalah isim isyarah, itu pembahasan ilmu nahwu. Al-kitabu, dzalika adalah mubtada, isim isyarah pasti ma'rifat. Al-kitabu, kalau kitabun, dzalika kitabun. Itu satu kitab, itu umum. Tapi dzalika al-kitabu. Makanya dengan mengenal ilmu balaghah ini kita akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Dijiwai ilmu balaghahnya, dzalikal kitab, itulah alkitab, satu-satunya. Tapi kalau dzalika kitabun, itu satu kitab. Beda penekanan jiwanya, penjiwaannya antara membaca dzalika kitabun dengan dzalikal kitab. Dalam surat Al-Hasyr umpamanya, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min. Beda dengan huwa malikun, huwa quddusun. Kalau huwa malikun, dia seorang raja. Dan tentu tidak kepada Allah. Huwal malik, dialah satu-satunya penguasa mutlak. Ya. Huwal haqqu, dialah satu-satunya
yang hak. Kalau umpamanya ada seorang guru datang menjelaskan tentang satu ilmu. Setelah itu, ngerti enggak? Belum mengerti. Udahlah, saya kalau begitu menyerah. Saya panggil teman saya. Tolong dong, kamu terangkan bab ini. Terangkan. Para santri tanya, paham enggak? Belum paham. Baik, saya menyerah deh. Saya punya teman. Datang lagi teman satu. Pas ketiganya dijelaskan begitu jelas, semuanya bahagia. Kata santri, huwal ustaz, kan gitu. Dialah ustaz beneran, kan gitu. Nah, begitu juga di sini. Dzalikal kitab, itulah Alkitab. Yang lain kitab juga yang lain. Tapi tidak sama dengan ini. Nah, itu makna takhsis. Jadi kalau gitu, makna takhsis itu banyak. Nah, ini juga nyambung lagi. Bahwa takhsis atau pengkhususan, itu ada pengkhususan secara mutlak. Yang disebut dengan at-tahqiq, al-haqiqiyyut tahqiqi, bahasanya itu ya. Ada al-qasrul haqiqiyyut tahqiqi, itu seperti la ilaha illallah. Itu al-qasru al-haqiqi namanya. Pengkhususan, pembatasan makna secara hakikat. Ada juga al-qasrul iddi'ai. Masih takhsis juga, tetapi yang disebut dengan iddi'ai. Nah, ini juga istilah ya. Istilah ini ada at-takhsis, ya. Ada yang disebut dengan al-qasru, ya. Ada juga dengan al-hasru. Sama ini ya. Istilah balaghah tiga-tiganya sama. Al-hasru, al-qasru, at-takhsis, itu juga. Qasara apa artinya? Dipotong, yang lain jangan hubungan, ini sudah diputus. Ya. Kalau hasara dikepung, yang lain jangan masuk. At-takhsis pengkhususan ini saja ya. Makanya itu juga. Tiga istilah ini sama. Bisa diangkat istilah al-hasru, al-qasru atau at-takhsisu. Hanya pembahasan menggunakan kalimat al-qasru lebih banyak. Sehingga istilahnya al-qasrul haqiqi, ada al-qasrul iddi'ai. Nah, kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah al-qasrul haqiqi. Tiada Tuhan selain Allah sama sekali. Jangan dianggap ada yang menyamai sedikit pun. Segala-galanya adalah la syai'a mithluh. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah menyebutkan, innallaha wahidun la syarikalah la syai'a mithluh. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguhnya Allah satu, tiada sekutu baginya, la syai'a mithluhu, tiada sesuatu apapun yang menyerupainya, yang sepertinya. Nah, kalimat la ilaha illallah itu adalah al-qasrul haqiqi. Ada yang tidak hakiki seperti apa? Kayak tadi, Ustaz. Ini menjelaskan, saya nggak ngerti. Tapi dia orang berilmu, ya. Ini menjelaskan, saya belum ngerti juga. Tapi saya belum mengerti. Tapi dia orang berilmu. Yang ketiga, jelas sekali. Hadza huwal muallim. Hadzal muallim. Hadzal ustad. Dzalikal ustad. Alnya di situ adalah untuk takhsis. Tapi tidak sampai takhsis hakiki. Tidak sampai al-qasrul hakiki. Karena itu juga semuanya adalah orang berilmu. Cuma ini lebih hebat. Contoh lain umpamanya. Kalau komputer saya rusak. Saya minta Kang Imam memperbaiki. Udah berjam-jam, gimana? Belum ketemu. Saya panggil Ah Agung yang sedang ngantuk. Tolong perbaiki.
perbaiki nih. Enggak, bukan sekarang untuk tadi. Ya, akhirnya diperbaiki. Gimana Kang Agung? Belum ketemu Ustaz. Ke ahli kok. Cuma berapa menit beres. Hadza huwal ahl. Inilah ahlinya. Yang lain-lain juga ahli dibanding dengan saya. Tapi ternyata antara sama mereka ada yang satu ini yang ahli. Nah, begitulah. Contoh yang lain dalam Al-Quran seperti apa? Innama harrama alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, dan babi. Kalau kita tidak mengerti jenis-jenis al-qasru, bisa-bisa kita berani berkata anjing halal kok. Nggak ada dalam Al-Quran. Kan gitu. Kucing halal, makan aja. Nggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan. Karena Al-Quran menyebutkan hanyalah. Nah, ini yang dibahas dalam ilmu balaghah. Qasru itu ada jenis-jenisnya. Realita memang begitu. Nggak bisa kita bantah. Maka disebut al-maitah, ad-dam, al-khinzir, dibanding dengan sekian banyak yang diharamkan, ini haram yang betul-betul tidak ada tawar-menawar lagi. Membahayakan secara akidah, secara akal, secara fisik yang disebutkan dalam hal ini. Contoh yang lain, surat Fatir. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali juzadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa gharabis busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara manusia kamu lihat beragam penampilan, wajah, warna kulit, budaya, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha. Pakai innama, hanyalah yang takut kepada Allah itu ulama saja. Ada orang melain ulama. Minder kan? Gak ada artinya ibadah juga. Takutnya juga gak punya arti. Apakah begitu? Nah, tadi salah satu tanda al-qasru al-hasru at-takhsis adalah ta'rifut tarafain. Dzalika ma'rifat al-kitab ma'rifat. Apalagi? Yaitu kalimat innama. Innama ini termasuk juga adatul qasri, alat untuk memberi makna penghususan. Ini kita acak aja ya, biar tergambar dulu lah balaghah itu begini. Belajar ilmu balaghah itu sangat bermakna bagi kepentingan memahami Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kalau tidak paham tentang fungsi al-qasr dengan sebenarnya, bisa-bisa frustasi. Ada orang lain ulama, udahlah, yuk datang kemana aja deh, ke diskotik atau kemana deh. Gak ada artinya ibadah kita. Yang dipahami, yang dinyatakan dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan, surga bagi yang takut kepada dia, yang itu cuma ulama. Kita mah bukan ulama, udahlah gak usah. Akan begitu. Tapi enggak begitu makna yang sebenarnya. Ada 1000 orang yang sedang takut kepada Allah. Ada 10 orang dari yang takut kepada itu adalah ulama. Maka takutnya ulama menempati posisi di atas takutnya yang bukan ulama. Tapi kalau yang tidak takut, ya sama-sama enggak benar. Mau ulama, mau enggak ulama, kalau yang tidak takut ya ditunggulah oleh siksa Allah. Tapi kalau sekian banyak yang takut kepada Allah sedang bertaubat, dan di sana ada beberapa ulama, tentu akan berbeda.
Takutnya seorang ulama dengan takutnya yang bukan ulama. Takutnya ulama didukung dengan ilmu. Takutnya non ulama tidak didukung dengan ilmu. Sama-sama takut, tetapi ada dukungan ilmu. Makanya yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Takutnya pun di atas orang yang tidak ulama. Berarti kalau begitu maka kalimat ta'rif tadi, kalimat innama tadi itu memiliki makna. Ada yang disebut dengan al-qasru al-haqiqi, ada al-qasru al-iddi'ai. Ya. Ini pembahasan umum dulu saja ya. Ada hakiki, ada iddi'ai. Ya. Iddia itu pengakuan aja. Ya kayak tadi. Ini ahli servis handphone, ini ahli, ini ahli, ini ahli. Waduh, saya error nih handphone saya. Datang ke sini, oprek-oprek, udah sehari belum ada bekasnya ke sini. Ternyata sama dia cuma beberapa menit selesai. Kemarin tuh pintu kamar tidur saya susah dimasukin, sehingga harus dengan tenaga atau dengan diangkat. Tuh gimana? Panggil Mang Ajo. Mang Ajo nih, dia langsung lihat, diputerin, nggak nyampe semenit, dialah ahli lah gitu. Cuma nggak nyampe semenit, diputerin apa itu engselnya, ya langsung lancar lagi. Oh, kalau sudah ahli begitulah. Saya berpikir, wah ini nampaknya harus digosok lagi nih pintunya, karena atasnya adalah deng-dekin lah gitu. Nampaknya harus di apa itu, kata orang barat mah disugu. Tapi ternyata sama ahlinya cuma diputerin sedikit langsung rapi. Nah, kita kembali. Ini masih balaghah surat Al-Fatihah ya. Makanya nyambung kemana-mana gitu. Supaya terbayang, tergambar oleh ikhwan akhwat apa manfaat belajar ilmu balaghah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, jadi alif lam di sini adalah lit ta'rif. Ta'rifnya untuk apa? Ta'riful jinsi. Maksudnya apa? Istighraq al jinsi. Jadi huruf alif dan lam di sini memberi makna segala. Apakah setiap alif lam bermakna segala? Ya enggak. Apalagi kalau ini istighraq al jinsi, kalau ini adalah lil iwad, kalau ini adalah lit ta'rif, apa lit takhsis. Kalau ini inna arsalna ilaika rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula, ya. Fa asa fir'aunu ar-rasula kama arsalna ila fir'auna rasula. Rasulan pakai nakirah. Fa asa fir'aunu ar-rasula. Ya, bahkan alifnya di sini ya. Nah, untuk alif lam ini apa? Ini masih bahasan ilmu balaghah juga. Alif lam di sini alif lam lil ahdi. Alif lam yang mengingatkan masa lalu. Kau sudah pernah dengar kata rasulan? Iya. Yang kau pahami apa? Allah berfirman, sudah diutus oleh Allah seorang rasul kepada Fir'aun. Nah, fa'asa fir'aunur rasula. Fir'aun maksiat kepada rasul, berarti rasul yang diutus itu, bukan sembarang rasul. Ini alif lam di sini mengingatkan ke sini. Itu alif lam juga. Ini termasuk dalam bab ilmu ma'ani. Namanya ilmu ma'ani, memberi makna, menjelaskan makna alif lam gitu kan. Ini untuk alif lam saja begitu luas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah sekarang masih ilmu ma'ani. Alhamdulillahi. Kalimat alhamdulillahi supaya dapat antum jiwai.
Allah memilih untuk kita bagaimana cara mengungkapkan pujian kepada Allah. Sekian banyak ulama bahasa menyatakan bahwa alhamdulillah susulan kalimat khobar tapi makna insya. Ini masih bahasa Imam Ma'ani. Al-kalam itu ada khobari, ada insya'i. Yang khobari yang berbentuk berita. Yang insya termasuk menyatakan pernyataan, pertanyaan, kekaguman, menyatakan tidak, itu insya namanya. Gak ada, itu insya'i. Jangan, itu insya'i. Pergi kamu, itu insya'i. Sangat luar biasa itu. Itu juga insya'i. Yang tidak insya'i, yaitu khobari. Kemarin aku datang menemui dia, khobari. Di sana ada mobil terjun, bebas, insya'i. Tapi kalau betulkah ada mobil terjun bebas, itu insya'i namanya. Kalau tadi khobari. Nah, surat Al-Fatihah diawali dengan al-kalamul khobari, tetapi bermakna insya'i. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillah itu adalah permohonan kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam golongan yang bersyukur. Tapi dengan susunan kalimat berita. Alhamdulillah. Ada apa di balik alhamdulillah? Ini kan bimbingan dari Allah. Begini cara kamu memuji aku. Alhamdulillah. Kenapa tidak alhamdulillaka ya Rabbi? Atau ahmadullah. Atau nahmaduka ya Rabb. Apa bedanya? Ahmaduka, nahmaduka, hamidnaka, alhamdulillaka dengan alhamdulillah. Nah, dalam kalimat alhamdulillah itu banyak sekali as-sirrul balagi yang perlu kita gali. Rahasia balaghah yang patut kita gali. Dalam kalimat alhamdulillah. Luar biasa. Makanya orang Arab tercengang ketika mendengar Rasul membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tercengang. Susunan kalimat ini sangat luar biasa, mendalam maknanya, luas isinya, indah susunan kalimatnya, enak diucapkannya, enak didengarnya. Apa di antaranya? Alhamdulillahi, alhamdu mubtada, lillahi jar majrur. Kata ulama nahwu bahwa jar majrur ini ada yang mengatakan sekaligus sebagai khobar, ada yang mengatakan jar majrur adalah muta'alliqun bimahdhufin khobar, takdiruhu mustaqirrun atau mawjudun atau istaqara. Panjang lah. Artinya apa? Asalnya alhamdulillah adalah alhamdu mustaqirrun lillah. Ada lagi alhamdu istaqarra lillah. Jadi lillahi jar majrur muta'alliqun bimahdhufin. Yang mahdhuf itu yang khobar. Tetapi bagi kita enggak terlalu capek-capek seperti itu. Intinya alhamdulillah. Adapun umpamanya untuk pendekatan makna dihadirkan kata bantu istaqarra atau sabitun atau mustaqim, itu kata bantu untuk pendekatan makna. Bagi yang tidak perlu, enggak perlu pakai kata bantu. Sudah saya pahami, alhamdulillah. Apa man alhamdulillah? Ini suaranya khas ini. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Saya masih ingat waktu belajar dulu masih kecil kepada ayah saya rahimahullah pakai bahasa Sunda. Alhamdu ari sadayana puji eta, pakai eta dulu. Lillahi, tetap kagungan Allah, pakai tetap. Itu masih ingat itu. Kenapa? Karena mentakdirkan alhamdu mustaqirrun lillah. Sehingga ditambah dengan kalimat tetap kagungan Allah, katanya kan gitu. Maksudnya apa? Ini jumlah ismiyah. Alhamdulillah jumlah ismiyah sangat berbeda dengan hamidullah
atau ahmadukallahu, ahmadukallaha, ahmadukallahumma, ya, atau ahmadullaha, sangat berbeda. Ini adalah jumlah fi'liyah semuanya. Kata ulama balaghah, jumlah fi'liyah itu tadullu ala at-tajaddudi wal hudus, memberi makna bahwa ungkapan yang disampaikan itu tidak tetap, kadang berubah-ubah, kadang mengalami perkembangan, kadang muncul, kadang tenggelam. Seperti hanya kita memang mengatakan satu pekerjaan. Lagi apa kamu? Lagi belajar. Tidak selamanya kan? Ada berhentinya belajar. Lagi apa kamu? Lagi makan. Tidak selamanya makan. Tapi aku seorang santri. Ini selama memang 3 tahun di sini santri terus. Itu kan subut ad-dawam. Aku seorang pedagang, ya pedagang terus. Walaupun lagi tidur dia pedagang. Aku seorang politisi, ya sedang jalan-jalan tetap dia politisi. Maka ketika susunan kalimat terdiri dari mubtada dan khobar, itu memberi makna as-subut wad dawam. Dalam Al-Quran ketika kita membacanya, maka silakan dijiwai mana susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, dan mana susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dimulai surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti tetap selamanya Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, tetap selamanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, tetap selamanya Malik Yaumiddin adalah Allah. Tapi lanjutannya bagaimana? Iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah. Selamanya enggak kita menyembah Allah. Jangankan sedang tidak sholat, sedang sholat pun kadang-kadang di luar sholat kita. Allahu Akbar, mikiran kemana-mana kan gitu. Sedang baca Quran, kadang-kadang pikiran kemana-mana. Berarti yang namanya pekerjaan beda dengan sifat. Yang namanya pekerjaan beda dengan jumlah ismiyah. Berarti kalimat Alhamdulillah ini lebih luas maknanya dibandingkan Hamidullah. Kalau Hamidullah, aku telah memuji Allah, berarti telah, sekarang enggak ya. Dan besok belum tentu. Ahmadukallahumma, aku memuji engkau ya Allah, itu bisa sesuai dengan ucapan apa yang ada dalam kalbunya, bisa tidak sesuai. Kalau ada burung beo mengatakan Alhamdulillah, ucapan burung beo sesuai nggak dengan kenyataan? Sesuai kan? Memang Alhamdulillah. Tapi burung itu berkata Ahmadullah, dia mah ikut-ikutan ngomong begitu. Dia sendiri nggak ngerti apa yang diucapkan. Berarti kalimat Ahmadullah, Hamidullah diucapkan tidak selalu sesuai dengan realita. Tapi kalau Alhamdulillah selalu sesuai dengan realita. Siapapun yang ngomong, orang gila mengatakan Alhamdulillah, memang Alhamdulillah. Siapapun yang ngomong. Tapi kalau Hamidullah, aku memuji Allah, siapa nih yang ngomong ini? Orang gila, dia mau ikut-ikutan ngomong begitu, nggak ngerti apa yang diucapkan, tidak sesuai dengan realita itu. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah bagaimana caranya, dengan kalimat Alhamdulillah. Nah, itulah rahasia susunan kalimat Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahi Rabbi, ini juga merupakan satu kesatuan, oleh karena itu tidak ada wawu di sini. Lalu idhofat Rabb kepada Al-Alamin. Nanti ada juga bab as-sirru fil idhofah. Dalam ilmu ma'ani ada pembahasan tentang makna di balik idhofah. Sebab kita akan merasakan idhofat kepada siapa diidhofatkan, kepada apa diidhofatkan. Umpamanya pembantu presiden, pembantu tukang
Cireng. Sama-sama pembantu kan? Tapi beda kedengarannya oleh kita. Pembantu presiden dengan pembantu tukang bakso beda. Sama-sama pembantu tapi beda. Tergantung dihubungkannya. Dan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu saling mempengaruhi. Nah, sekarang Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebutan Rabb dihubungkan kepada alam, terasa betul maknanya bahwa semua alam ada Rabbnya. Termasuk di dalamnya kita Al-Alam. Sehingga idhofat Rabb kepada Al-Alamin, ini juga ada pembahasan khusus tentang bab Al-Idhofah. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada. Nih. Jadi ini kita menggambarkan tentang ilmu balaghah yang meliputi bahasan ilmu ma'ani lebih banyak. Ilmu bayannya di mana? Kalau dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ilmu bayan itu pernah saya sampaikan adalah menjelaskan tentang bagaimana cara menyampaikan satu makna dengan beberapa bentuk susunan. Ya. Menyampaikan satu makna dengan beberapa redaksi. Muhammadun mujtahidun. Kapan disampaikan? Disampaikan kepada orang yang tidak mendapatkan informasi sama sekali ketika disampaikan Muhammadun mujtahid. Oh, udah selesai. Tapi ada orang yang berkata Muhammad itu pemalas. Maka saya katakan inna Muhammadan mujtahid. Sungguh Muhammad orang yang rajin. Oh gitu. Nah, itu masih berbicara tentang kerajinan Muhammad. Yang pertama Muhammad mujtahidun. Kedua inna Muhammadan mujtahidun. Lalu ada yang nolak atas pernyataan saya yang pakai inna. Enggak. Saya tahu betul, udah kenal dengan dia. Dia adalah pemalas. Langsung saya katakan inna Muhammadan la mujtahid. Sungguhnya Muhammad benar-benar orangnya adalah sungguh-sungguh pakai la, karena ditujukan kepada orang yang menolak berita saya. Jadi pertama tidak menolak Muhammad mujtahid. Kedua kepada yang ragu inna Muhammadan mujtahidun. Ketiga yang menolak inna Muhammadan la mujtahidun. Sudah pakai penegasan dua masih juga menolak. Maka ditambah lagi penegasan wallahi inna Muhammadan la mujtahid. Isinya kan sama, memberitahu tentang kesungguhan Muhammad, tapi dengan beberapa bentuk kata. Nah sekarang termasuk juga jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah berita sekilas, jumlah ismiyah berita selamanya. Sekarang kita mengatakan alhamdulillah. Ditujukan kepada siapa ucapan kita alhamdulillah? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sedang sendirian. Kalau sedang bersama-sama, mungkin saja saya memberitahu kepada seorang alhamdulillah. Tahu kan kamu alhamdulillah. Tapi kalau sekarang saya sendirian, alhamdulillah. Apa maksudnya itu? Memberitahu kepada Allah. Allah lebih tahu daripada yang kita ketahui. Nah, di sini juga ada pembahasan tentang yang disebut dengan kalimat al-khuruj an muqtadal zahir. Keluar dari tuntutan normal.
Kepada Allah tidak mungkin kita memberitahu. Sebab Allah Maha tahu semua yang kita tahu dan semua yang kita tidak tahu. Dan semua yang tidak mungkin kita tahu, Allah Maha tahu. Nah, maka alhamdulillah secara susunan kalimat khabari dan secara makna adalah insya'i, yaitu memuji Allah, dan dipuji ataupun tidak dipuji Allah tetap terpuji. Jadi kalau begitu buat apa kita memuji Allah? Untuk merendahkan diri kita sendiri. Itu termasuk khuruj an muqtadal zahir, keluar dari tuntutan normalnya. Normal memberitahu kepada yang tidak tahu. Sekarang ini Allah memberitahu kepada yang lebih tahu. Dan dalam pertemuan yang lalu saya ingatkan kembali, ada yang disebut dengan faidatul khabar, ada yang disebut dengan lazim al-faidah. Kalau kita datang membawa berita dan orang tidak tahu tentang berita sama sekali, kita sampaikan, berarti khabar itu berfaidah. Faidatul khabar namanya. Tapi kalau seorang ibu berkata kepada anaknya yang disuruh tidak patuh, yang dilarang melanggar larangan, nah ini ibu kamu. Apa maksudnya tuh? Emang si ibu memberitahu kepada anaknya bahwa dia ibunya? Bukan itu. Tapi ada makna lain. Dalam Al-Quran banyak sekali diungkap kalimat-kalimat seperti itu. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal azmu. Wahai Rabbku, ini tulang belulangku sudah keropos. Washta'ala ar-ra'su syaiban, kepalaku sudah menyala, penuh dengan uban. Tapi aku tetap ingin punya anak. Ya terserah engkau mau bagaimana ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak akan kecil hati, tidak akan putus asa untuk tetap memohon kepada engkau. Dan ternyata setelahnya tua, justru Allah berikan kepadanya karunia berupa keturunan. Saya barusan habis sholat subuh, setelah ngobrol dengan Ustaz Fauzan. Iya, katanya kelihatannya dalam Al-Quran masalah-masalah yang berkaitan dengan kelahiran itu di luar jangkauan akal. Iya kan? Nabi Ibrahim 70 tahun belum punya anak, maka menikahlah dengan Hajar baru punya anak. Setelahnya punya anak dari Hajar, Sarah pun akhirnya mendapatkan karunia hamil. Usia berapa tahun itu Sarah itu? Sudah lansia itu, di luar jangkauan akal. Kalau tadi Maryam yang saya bahas, itu di luar jangkauan akal juga. Makanya ini juga pemberitahuan kepada kita bahwa bimbingan Al-Quran membuat kita selalu optimis. Kalau memang kita menjiwai susunan-susunan kalimat Al-Quran. Baik, udah 6:30 ya. Gimana? Teteh, ada yang ditanyakan silahkan. Kalau ada yang kurang jelas sampaikan. Ya, insya maknan khabar lafzan. Ya. Ya sebetulnya amar kepada Allah. Tapi amar kepada Allah itu kan doa. Artinya ya, alhamdulillah. Ya Allah, aku mohon Engkau jadikan aku menjadi orang yang bersyukur atas karunia-Mu. Itu alhamdulillah. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan bahasa berita kan? Tapi mohon perlindungan kan? Tidak, ya Allah, a'idzni minasyaiton, kan enggak begitu. Tapi a'udzubillah. Tentu
dalam bahasa kita sendiri, permintaan dengan bahasa minta dan permintaan dengan bahasa berita akan lain pengaruhnya. Permintaan dengan bahasa berita mengandung dua makna, tapi permintaan dengan bahasa minta satu makna. Tolong, saya minta sekarang kamu pergi. Itu suruhan kan? Beda dengan orang yang disiplin, pasti akan tepat waktu untuk pergi. Aduh, langsung dia pergi. Kan bahasa berita kan, pada itu nyuruh kan? Orang baik pasti akan tepat waktu untuk mengisi acara. Langsung diingatkan, oh iya ya, saya berangkat langsung. Nah, alhamdulillah. Itu kan bahasa berita, tapi isinya adalah permohonan kepada Allah. A'udzubillah. Termasuk juga Nabi Adam menyampaikan permohonan ampun, taubat kepada Allah dengan bahasa berita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bahasa berita yang isinya adalah talabi itu. Jadi khabariyun lafzan wa insya'iyun ma'nan. Lafadznya khabari, maknanya insya'i. Sehingga bahasanya lebih halus lagi. Atau umpamanya mengirim undangan untuk hadir dalam pernikahan. Coba kalau bahasa nyuruh, hadir dong. Enak aja orangnya ini. Tapi kalau bahasanya, alangkah bahagianya kami bila Anda berkenan hadir. Padahal itu kan minta itu. Tapi memberitahukan, aku bahagia sekiranya engkau hadir. Beda itu. Nah, Al-Quran itu sangat-sangat banyak sekali menggunakan kata-kata yang penuh makna. Bukan sekedar tampilan kata, tapi ada makna di balik makna. Ini surat Al-Fatihah baru satu ayat aja dulu ya. Nanti Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa capek tinggal pelajaran nahunya cukup aja balaghah dulu. Selingan aja lah. Sini depan nahu gitu, sekarang balaghah. Karena Kamis sekarang saya nampaknya gak akan sanggup. Kenapa? Jam 8 ngisi untuk orang Kuala Lumpur, zuhur untuk Telkom, asar untuk guru-guru Makdis, malam pertemuan keluarga terlalu padat. Makanya subuhnya mungkin saya enggak habis. Jadi nampaknya setiap Kamis keempat, nah saya tidak bisa ngisi subuhnya. Biar tidak terlalu berturut-turut. Kalau dulu saya 6 tempat dalam satu hari biasa. Waktu masih muda. Bahkan sempat sampai 7. Habis Isya itu 2 tempat itu biasa dulu itu. Jadi subuh, duha, duhur, asar, kemudian ba'da maghrib, kemudian ba'da Isya. Ba'da Isya itu 2 tempat. Biasa dulu itu. Wah, sekarang sudah gak sanggup lagi. Sudah diingatkan oleh Allah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.